lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar mengenai blueprint bagian yang pertama yang sudah disampaikan di minggu lalu, dan hari ini kita belajar lanjutan dari minggu lalu, yaitu blueprint part yang kedua. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama dalam Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-26. Sudah di situ Bapak Ibu Saudara? Kalau terlihat di depan boleh kita baca bersama-sama. Ya, Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-26. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan juga dalam pasal yang kedua ayat yang ke-12, pasal yang kedua ayat yang ke-12, kalau Bapak Ibu lihat di outline khotbah ada di situ, ya. Dikatakan begini, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Kita kembali ke Kejadian pada pasal yang pertama, ayat yang ke-30, ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, dari hari pertama sampai hari yang kelima, ya. Kemudian Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Di sini dikatakan, hendaklah dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya manusia adalah ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia berbeda dengan si orange. Ada tahu si orange? Ya, kucing Bapak Ibu. Itu kucing lagi tren hari ini. Kalau Bapak Ibu ikutin sosial media, itu di TikTok itu banyak yang menampilkan kucing. Jadi kalau sekali Bapak Ibu nonton kucing, itu yang muncul kucing terus. Ya, dia suka kerjain orang. Kata orang-orang si orange. Nah, manusia diciptakan berbeda dengan si orange. Maka berbeda dengan domba. Kita berbeda dengan kambing. Kita berbeda dengan sapi. Kita berbeda dengan hal yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita menamai orang lain sesuai dengan ciptaan yang lain. Karena kita manusia diciptakan, Tuhan katakan berbeda. Menurut gambar dan rupa Allah. Artinya blueprint atau rancangan Allah bagi kita umat manusia, bagi manusia yang diciptakan, blueprint atau rancangan dari awal, kita diciptakan. Artinya pertama, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kita diciptakan, yang kedua, kita bukan punya tanggung jawab, tapi kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya pada blueprint, pada rancangan Allah pada mulanya di Taman Firdaus. Ingat baik, Taman Firdaus itu di bumi, Bapak Ibu Saudara. Taman Firdaus menurut Alkitab itu di bumi. Nggak ada Taman Firdaus pada zaman itu ketika Adam dan Hawa berada di taman itu. Taman itu berada di bumi. Dikatakan di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, pada rancangan awal, pada blueprint yang pertama atau rancangan Allah pada awalnya, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola. Tapi manusia juga diberi tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan manusia punya tanggung jawab, tetap diberi pilihan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya manusia nggak robot, nggak selalu ikut dipencet langsung ikut Bapak Ibu Saudaraku, ya ditekan langsung menuju ke kiri dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan. Tetapi manusia pertama diciptakan punya tanggung jawab, punya pilihan dan harus tetap berkomunikasi dengan Allah. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, komunikasi putus. Blueprint rancangan awal, blueprint artinya rancangan Allah bagi manusia. Komunikasi itu putus dan apa yang terjadi? Bukan manusia yang mencari Tuhan.
tetapi Tuhan yang datang mencari manusia. Artinya begini, dalam kekristenan bukan kita yang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Dalam kekristenan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang punya rancangan awal. Tuhan yang punya rancangan pertama untuk mencari kita. Dan setelah Tuhan sudah menemui kita, ya, melalui anaknya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya tanggung jawab untuk tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Jadi rancangan awal, blueprint awal adalah Tuhanlah yang mencari kita. Nah, kita lihat di sini. Kejadian pada pasal yang pertama, ayat 36 berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita buka di Kejadian pada pasal yang kedua, ayat 21, coba. Kejadian pada pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dikatakan begini firman Tuhan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Artinya begini, pada penciptaan awal, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kalau kita baca di Kejadian pada pasal yang pertama ayat 26 sampai 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tapi di pasal yang kedua ayat 21, Tuhan membuat manusia itu tidurnya. Penciptaan manusia, Bapak Ibu, cuman sekali. Amin. Penciptaan manusia hanya sekali, bukan dua kali. Tetapi karena ketika nats ini ditulis, ketika ayat ini ditulis, Bapak Ibu Saudaraku, penciptaan sudah selesai. Makanya ini dijelaskan pada pasal yang kedua ayat 21 dan ayat 22 sampai ayat yang ke-23, itu penjelasan secara detail bagaimana wanita diciptakan. Tapi pada pasal yang pertama ayat yang ke-26 itu penjelasan secara kesimpulan. Pasal yang pertama ayat yang ke-27. Jadi penciptaan dan laki-laki dan perempuan itu cuma sekali. Penciptaan manusia enggak dua kali, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ayat firman Tuhan ini datang kepada Musa jauh hari, zaman beberapa ratus tahun atau mungkin juga ribuan tahun setelah manusia diciptakan. Makanya di pasal yang kedua itu lebih detailnya bagaimana wanita diciptakan. Pasal yang kedua ayat 21 dan 23. Tapi pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan itu sebuah kesimpulan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk ke materi kita di hari ini. Dikatakan di PPT kita, dikatakan begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberi mandat untuk mengelola bumi. Ini bukan sekadar tentang bercocok tanam atau memelihara alam, tetapi juga bagaimana kita menciptakan nilai dan memberkati orang lain. Salah satunya melalui bisnis. Pada Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-26, bagian yang kedua Tuhan mau supaya kita menguasai bumi. Dikatakan begini, supaya mereka berkuasa atas bumi dan atas segala ciptaannya. Jadi Tuhan mau kita menguasai, Bapak Ibu Saudaraku, menguasai di sini bukan hanya kita menguasai, tetapi kita mengelola. Kita mengelola setiap apa yang menjadi ciptaan Allah. Makanya dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Di slide berikutnya dikatakan, ya, di bagian yang berikutnya, ya, yang sebelumnya. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan mau
Ketika kita menguasai alam, kita menciptakan nilai. Ada nilai tambah, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu melalui bisnis. Makanya kalau orang bisnismen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka itu selalu punya nilai tambah ketika mereka mulai berbisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, oleh individu atau juga organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akhirnya menciptakan keuntungan. Makanya kalau orang mau menciptakan nilai tambah, contoh begini, orang kalau bangun rumah di pinggir kali, kalau bilang rumah pinggir kali atau rumah mentok kali, harganya nggak tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kalau untuk menciptakan nilai, rubah nama Riverside. Keren sekali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Riverside, apartemen Riverside, begitu. Itu orang yang mendengar, ini keren sekali. Padahal sebenarnya sama juga, apartemen pinggir kali, apartemen Riverside, sama Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang membedakan adalah nilai. Karena ketika dinamakan Riverside, pasti orang-orang akan menyiapkan hal-hal yang di mana parkirannya bagus, fasilitasnya bagus. Jadi dalam menciptakan nilai tambah, harus ada berbagai fasilitas yang mendahului. Makanya sama. Ketika kita kopi pahit sama americano, sama Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang membedakan? Cara membuatnya. Dan nilainya beda. Rumah di pinggir kali pasti harga berbeda dengan apartemen Riverside. Apartemen pinggir kali berbeda harga dengan apartemen Riverside. Kopi pahit berbeda harga dengan americano. Saya dulu waktu biasa nongkrong sama youth, ya, zaman COVID sudah mau selesai. Jadi kita waktu itu nongkrong di mana saya lupa. Saya kan jarang minum kopi-kopi yang americano. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya lihat, namanya keren nih. Saya pesan, kok ini kopinya pahit sekali. Terus kalau nggak salah kata salah satu anak youth, ya iya Kak, americano itu kopi pahit. Oh iya juga ya. Saya terkecoh sama nama Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita mau menciptakan sesuatu, kita mau maju secara bisnis, kita harus menciptakan nilai lebih. Amin. Dulu orang kalau berbisnis pasti bayarnya cash, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini orang berlomba-lomba bayarnya cashless. Supaya apa? Supaya bisnisnya cepat. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke restoran, pergi ke kafe, sekarang kan kalau kita pesan di situ, nggak perlu pakai ada menunya Bapak Ibu Saudaraku. Tinggal kita scan barcode, kita pilih apa yang kita pesan, kemudian kita bayar, ada barcode-nya di sana, dan kemudian kita bayar, dan setelah kurang lebih 2 atau 3 menit, makanannya datang kepada kita. Itu namanya menciptakan nilai. Supaya apa? Supaya bisnis kita mengalami kemajuan. Saya percaya gereja pun Bapak Ibu Saudaraku harus menciptakan nilai supaya pelayanan semakin maju. Makanya gereja jangan sampai anti dengan teknologi. Ketika AI lagi berkembang Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik, dulu waktu komputer awal-awal mulai muncul, banyak orang mulai antipati. Kayaknya ini dipakai setan ini. Internet mulai muncul, orang mulai takut. Ini kayaknya pakai nanti antikris memanfaatkan antikris memanfaatkan internet. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita berdayakan internet, kita manfaatkan itu untuk menciptakan nilai. Amin. Untuk kita berbisnis. Makanya ada toko online. Ada toko-toko online. Orang berbisnis melalui online. Enggak, ada juga bisnis offline, tapi juga ada bisnis online. Di bagian berikutnya dikatakan begini. Bisnis bukan hanya soal mencari keuntungan, melainkan bagian dari panggilan ilahi untuk menjadi terang, memberi solusi, dan membawa kerajaan Allah hadir di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang membedakan bisnis orang percaya, bisnis yang dilakukan oleh orang percaya, dan bisnis yang dilakukan oleh orang non percaya. Kalau orang percaya ketika dia berbisnis, dikatakan dia menyadari bahwa dia adalah blueprintnya Allah.
Dia adalah orang yang mau menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Dia adalah orang yang mau menghadirkan kerajaan Allah yang di sorga, suasananya dia mau hadirkan di bumi. Makanya kerajaan Allah di sorga, jujur, ketika orang percaya, ketika dia berbisnis, dia jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia mau melakukan bisnisnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dia nggak mau pakai cara pintas, Bapak Ibu Saudaraku. Karena jalan pintas belum tentu mulus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang percaya mau mengikuti setiap proses yang ada. Makanya orang percaya ketika dia berbisnis, dia tahu bahwa bisnis adalah panggilan Allah bagi dia, panggilan ilahi Allah bagi dia, supaya dia menjadi terang. Dia memberi solusi dan menghadirkan, membawa nilai kerajaan Allah di muka bumi. Jadi dalam bisnis, orang boleh nggak jujur, tapi orang percaya tetap jujur. Amin. Orang boleh menghalalkan segala cara, tetapi orang percaya ketika bisnis, dia mau tetap mengikuti kerajaan Allah. Ada seorang yang sangat terkenal di Cina, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sebut nama, Bapak Ibu tahu. Dia katakan begini, kurang lebih 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu, dia berbisnis. Dia bukan orang percaya, saya belum pastikan dia orang percaya atau bukan. Tetapi kemudian ada beberapa perusahaan yang mereka nggak jujur. Dan 20 tahun kemudian, perusahaan yang nggak jujur, itu mereka udah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Eksistensi perusahaan yang nggak jujur, mereka udah nggak ada. Nggak tahu mereka bangkrut atau mereka menutup usahanya atau apapun, tetapi mereka udah nggak ada. Mereka udah nggak eksis dalam bisnisnya. Artinya sebenarnya kalau orang percaya ketika berbisnis dan dia jujur, justru itulah yang menjamin bisnis kita terus ada. Menjamin bisnis kita terus eksis, menjamin bisnis kita terus ada sampai hari ini. Kenapa? Karena kita jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya dikatakan ada 5 prinsip bisnis dalam kerajaan Allah. Ada 5 prinsip bisnis dalam kerajaan Allah. Yang pertama, dikatakan be fruitful. Ya, berbuah. Be fruitful. Wah, bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau soundnya kurang terdengar jelas, boleh dikoreksi biar jadi mantap kembali. Dikatakan prinsip yang pertama adalah be fruitful. Atau ya dalam artian berbuah. Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan begini. Ya, boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya dalam prinsip bisnis yang menghadirkan kerajaan Allah adalah yang pertama kita berbuah. Maka Tuhan mau begini, di bumi ini bukan hanya kita menurunkan keturunan, tetapi kita juga harus menghasilkan sesuatu. Di bumi ini kita bukan hanya beranak cucu, tetapi dikatakan kita juga harus berbuah. Makanya berbuah dalam konteks bisnis berarti memberi. Atau juga dikatakan solusi nyata dari masalah yang dihadapi manusia. Jadi berbuah adalah solusi nyata dari masalah yang dihadapi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi begini, kita ditempatkan Tuhan di muka bumi, Tuhan punya tujuan bagi kita. Yang pertama, Tuhan mau kita beranak cucu, kita punya keturunan. Tetapi kemudian bukan hanya kita punya keturunan, tetapi kita pun harus berbuah, kita melakukan sebuah bisnis.
Dan akhirnya kita mencari solusi. Orang yang berbisnis hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka bisa memberikan solusi sehingga bisnis mereka jalan. Misalnya di kota Jakarta, dengan penduduknya begitu banyak orang membutuhkan air minum. Makanya di gereja kita kan ada air minum. Bapak Ibu Saudara, kita diberi air minum, ya. Nah, dengan penduduknya yang kira-kira 8 sampai 10 juta, orang kalau berbisnis air minum pasti maju, Bapak Ibu Saudara, walaupun memang saingannya banyak. Tetapi ini satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada penduduk kota Jakarta. Sehingga kemudian dengan bisnis ini kita mengalami kemajuan. Kita dapat keuntungan, tetapi tentu kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pada zaman ini banyak orang menggunakan handphone. Internet semakin di mana-mana. Makanya banyak orang menawarkan solusi. Dengan internet yang ada mereka ngapain? Orang berjualan secara online. Orang menawarkan barang mereka secara online. Sehingga terjadilah ada toko-toko online, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi orang yang berbisnis, ya, itu dia memberikan solusi. Coba kita kembali ke Kejadian 1 ayat yang ke-28 tadi. Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dikatakan begini, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, anak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menaklukkan bumi dengan solusi. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara kita ditempatkan Tuhan di suatu wilayah, kita ditempatkan Tuhan di suatu tempat, percayalah Tuhan punya tujuan bagi kita. Amin. Tuhan mau menghadirkan kerajaan Allah di bumi melalui kehidupan kita, melalui tempat tinggal kita, melalui komunitas kita, melalui bisnis kita. Makanya dikatakan begini, setiap solusi adalah buah yang menjadi benih bagi bisnis kerajaan Allah. Ya, setiap solusi adalah buah yang menjadi yang menjadi benih bagi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat baik, Tuhan menempatkan kita bukan hanya kita berkembang secara keturunan, tetapi Tuhan mau kita menghasilkan buah. Tuhan mau kita menghasilkan bisnis. Tuhan mau kita memberikan solusi di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya ketika Yusuf berada di Mesir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun dia adalah orang yang tinggal, dia adalah seorang orang tahanan, warga binaan, tetapi dengar baik, Tuhan nggak melihat latar belakang Yusuf, tetapi melalui Yusuf Tuhan memberikan solusi bagi Mesir, sehingga pada akhirnya bangsa lain boleh mengalami kekurangan, orang lain boleh mengalami krisis, tetapi di Mesir ada makanan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sedang menempatkan kita mungkin di perusahaan, mungkin di komunitas, mungkin di lingkungan kita untuk kita berbuah, untuk kita menjadi solusi bagi banyak orang. Amin. Makanya kalau hari-hari ini ada orang yang curhat sama kita, Bapak Ibu Saudaraku, berarti orang itu percaya bahwa kita bisa menjadi solusi bagi mereka. Kalau ada orang-orang yang mau minta bantuan kita dalam hal support supaya mereka bangkit dari keterpurukan mereka, mereka tahu kita punya solusi bagi mereka. Makanya prinsip yang kedua dikatakan multiply atau berkembang biak. Ya, prinsip yang kedua dikatakan multiply atau berkembang biak. Dikatakan begini, multiplikasi berarti melipat gandakan hasil bukan untuk keserakahan, tetapi untuk menjangkau dan memberkati lebih banyak orang. Multiplikasi berarti melipat gandakan hasil
bukan untuk keserakahan, tetapi untuk menjangkau dan memberkati lebih banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau ada multiplikasi dalam bisnis, kalau kita mau kita berkembang dalam bisnis kita, dikatakan kita melipat gandakan hasil, dan kalau distribusinya semakin lancar, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisnis air minum, dan kita melihat distribusinya semakin maju, distribusinya semakin lancar. Yang kita lihat adalah distribusinya. Kita mencari keuntungan walaupun gak tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mencari keuntungan yang gak terlalu tinggi, tetapi kita melihat yang penting perputarannya, distribusinya lancar. Supaya apa? Supaya ada pelipat gandaan hasil, dan bukan untuk keserakahan, tetapi untuk menjangkau dan memberkati lebih banyak orang. Ada seorang yang sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara, Thomas Alva Edison. Hari ini kita bisa ada lampu begini karena beliau. Tuhan pakai Thomas Alva Edison sehingga dia menciptakan lampu. Dia berapa kali coba? Percobaannya ada yang mengatakan 999 kali. Kali ke 1000 baru berhasil. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, katanya lebih dari itu. 1000 lebih kali percobaan. Dia melipat gandakan percobaannya, Bapak Ibu Saudaraku, hanya untuk sebuah lampu. Hanya untuk menciptakan sebuah lampu. Dia mencoba dan mencoba. Saya percaya nggak mudah. Kalau hari ini kita baru mencoba 2 kali, kita menyerah, Bapak Ibu Saudara. Kita kalah sama Thomas Alva Edison. Ya, beliau 999 kali. Dari sini kita belajar kalau kita ingin berkembang dalam bisnis, ya. Kalau kita ingin berkembang dalam bisnis kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau kita terus mencoba dan mencoba. Karena ketika kita mencoba, Tuhan akan beserta kita. Yang penting dalam bisnis kita memakai pola kerajaan Allah. Kita jujur, kita bertanggung jawab. Seperti blueprint Allah pada awalnya, rancangan Allah pada awalnya bagi kita. Supaya kita punya tanggung jawab, kita mendengar suara Tuhan. Dan kita diberi pilihan untuk kita memilih. Makanya dikatakan begini, dalam bisnis kerajaan, pertumbuhan usaha bukan demi gengsi, tetapi untuk misi. Jadi ketika kita berbisnis dan kita mau mengalami kemajuan, dengar baik, kita adalah orang percaya yang Tuhan pakai supaya kita menghadirkan kerajaan Allah. Makanya di minggu-minggu kemarin, di minggu lalu khususnya, bicara mengenai blueprint, bagian yang pertama. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah yang jauh di sana, yang di atas sana, Bapak Ibu Saudaraku. Kita menghadirkan suasananya di bumi. Kerajaan Allah itu bicara 2. Yang pertama, tempat. Saya percaya kerajaan Allah di atas langit. Karena dalam bahasa Ibrani, langit dan sorga, satu bahasa, satu kata, samayim, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tapi saya nggak tahu juga di atas langit keberapa, saya nggak tahu, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang kedua, suasana. Makanya dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Bukan berarti semua kerajaannya di bumi langsung turun, tetapi suasana kerajaan Allah di bumi, Tuhan mau hadirkan di bumi. Melalui siapa? Melalui kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya coba kita buka Matius pada pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Matius pada pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Makanya sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami atau doa Bapa kita. Bapa kita juga boleh, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapa kami berarti kita cuma beberapa orang. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Yesus terlebih dahulu mengajarkan
bagaimana supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Makanya kalau dalam Bapak Ibu melihat Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 20 sampai ayat yang ke-40, itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Makanya dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan bicara harta Bapak Ibu Saudara, tetapi miskin pengetahuan. Orang kalau miskin pengetahuan, dia pasti mencari Tuhan. Orang kalau miskin pengetahuan, dia sekolah. Kalau miskin secara rohani, dia buta secara rohani. Dia mau lebih kenal dekat dengan Tuhan. Dia mau baca firman Tuhan, supaya dia bisa menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya pada zaman itu ketika orang Israel lagi mereka sedang dijajah, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau dijajah, jarang mereka mengalami kemajuan. Tapi kalau orang dijajah, kemiskinan secara jasmani, kemiskinan secara pengetahuan, mereka dihalangi untuk mereka mengalami kemajuan. Makanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, dikatakan kita harus punya mental miskin di hadapan Allah secara pengetahuan. Makanya ada beberapa teman yang bertanya, brother, kita buat konten di YouTube, kan di TikTok hari-hari ini banyak orang yang buat konten rohani Bapak Ibu Saudara. Saya hanya bilang begini, ilmu saya belum cukup. Saya masih butuh banyak belajar, Bapak Ibu, saya bilang. Karena ketika kita masuk dalam suasana begini, suasana konten, berarti kita harus banyak hal yang harus kita tahu. Saya bilang saya masih dalam tahap belajar. Saya dalam miskin pengetahuan, belum. Nanti kalau sudah tiba waktunya, sudah banyak belajar, nanti kita akan meramaikan suasana perkontenan rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang percaya harus punya konsep itu, miskin secara pengetahuan di hadapan Allah, supaya dia terus membaca firman Tuhan. Kalau orang sudah kaya pengetahuan, dia nggak perlu baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dia udah paham dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kemudian juga dikatakan begini. Ya, makanya kalau Bapak Ibu baca di pasal juga di Matius pada pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, Bapak Ibu Saudara. Makanya untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi, blueprint kerajaan Allah di bumi, kita harus bawa damai. Makanya bawa damai dulu, baru kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Makanya Alkitab itu runut. Alkitab itu kronologinya tepat, Bapak Ibu Saudara. Sebelum doa Bapa kami, kita harus miskin secara pengetahuan, kita punya kehausan belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita punya kelembutan. Kelembutan bukan bicara aksen, dialek, tapi kelembutan bicara mengenai kata-kata yang kita pakai dalam keseharian kita. Dan kemudian Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan kalau kita sudah membawa damai, makanya kemudian di pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca Alkitab secara runtut, jelas, kronologis, kita akan memahami dengan jelas apa maksud Tuhan bagi kita. Dan kemudian dikatakan begini, bagian dikatakan rahasia multiplikasi. Kenali dan kembangkan karunia Anda. Bagikan keahlian Anda dan bantu orang lain bertumbuh bersama. Jadi kalau kita mau mengalami multiplikasi, pelipat gandaan, kenali dan kembangkan karunia kita. Apa yang menjadi karunia Tuhan? Baik itu dalam hal bisnis, karunia kita di gereja, ya, bagikan keahlian kita dan bantu orang lain untuk bertumbuh bersama. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya skill, kita harus konsisten untuk kita berlatih supaya kita bisa maju bersama. Karena skill itu bisa kalah dengan orang yang berlatih secara konsisten. Orang boleh punya karunia hebat, orang boleh punya potensi yang hebat, tapi kalau nggak dilatih secara konsisten terus menerus,
dia akan satu kali dia nggak akan maju, dia mentok Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau dia mau mengembangkan karunia, dan kemudian karunianya dikembangkan setiap hari, setiap saat dia mau mengembangkannya. Dan setelah dia mengalami kemajuan, dia bagikan keahliannya dan bantu orang lain untuk bertumbuh bersama. Makanya di gereja Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya skill yang hebat, potensi yang hebat. Tapi sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita siapkan waktu untuk kita berdoa. Kurang lebih Bapak Ibu kalau mau 10 menit nggak apa-apa. Siapkan waktu untuk baca kebenaran firman Tuhan. Satu hari satu pasal nggak apa-apa. Atau satu hari 5 pasal. Lebih cepat, lebih baik. 1 tahun selesai. Satu hari satu pasal. 5 tahun baru selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau kita melakukan ini terus-menerus, konsisten, potensi yang kita kembangkan terus-menerus, maka kita akan berkembang. Maka pelipat gandaan terjadi. Seperti juga dalam bisnis, Bapak Ibu. Seperti juga dalam percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Kalau dia menyerah pada posisi ya ke-900 kali, kita nggak ada lampu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia terus-menerus konsisten mencoba keahliannya. Dia mencoba, dan pada akhirnya dia menghasilkan sesuatu, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian yang berikutnya, 5 prinsip bisnis dalam kerajaan Allah. Yang pertama, be fruitful atau berbuah. Yang kedua tadi, multiply atau berkembang biak. Dan yang ketiga adalah replenish the earth, penuhi bumi. Penuhi bumi berarti bangun jalur distribusi. Ya. Penuhi bumi, jangan berpikir sempit atau hanya lokal. Tapi pikirkan bagaimana membawa dampak luas. Ya. Kemudian di slide berikutnya. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi blueprint Allah pada awalnya membawa manusia masuk ke Taman Eden untuk mengusahakan dan juga untuk memelihara taman itu. Kita diberi pilihan, manusia diberi pilihan untuk mengelola dengan baik. Tetapi dalam proses pengelolaannya Bapak Ibu Saudaraku, manusia terkecoh oleh iblis. Iblis memanfaatkan ular sehingga pada akhirnya karena ular dimanfaatkan oleh iblis, manusia jatuh dalam dosa. Dan blueprint Allah yang harusnya manusia nggak mati Bapak Ibu Saudaraku, manusia tetap abadi. Akhirnya manusia umurnya 120. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang berumur 900-an tahun, tetapi makin ke sini 70 sampai 80 tahun. Makanya manusia dikutuk. Ular pun dikutuk walaupun dia dimanfaatkan sama si jahat. Menurut para rabi Yahudi Bapak Ibu Saudara, karena ini kan kitab perjanjian lama, pada awalnya ular itu punya kaki. Dia bisa jalan. Mirip kayak domba. Makanya kalau Bapak Ibu lihat komodo, ya mirip-mirip seperti itu, punya kaki. Tapi karena dia dikutuk Tuhan, makanya dia merayap pakai perutnya. Itu menurut para rabi Yahudi. Tafsiran Bapak Ibu Saudaraku. Boleh dipercaya atau juga boleh enggak. Tapi kalau ular punya kaki merayap seperti komodo, kita juga agak was-was juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, dan kita melihat di sini, kemudian Tuhan mau supaya penuhi bumi. Di slide berikutnya dikatakan, fokus bukan hanya untuk untung tetapi dampak. Jadilah pelaku bisnis yang memberkati banyak orang. Jadi kita penuhi bumi bukan hanya dengan berkat yang kita dapat, tetapi kita punya dampak bagi tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Makanya kalau kita mau punya dampak di perusahaan yang Tuhan tempatkan kita di situ, di usaha yang Tuhan tempatkan kita di situ, kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara. Kejujuran adalah awal daripada kita berdampak.
Makanya ada orang yang mengatakan begini, orang kalau jujur itu bisa dipercaya dalam segala hal. Orang yang jujur dalam hal keuangan itu dia bisa dipercaya dalam segala hal. Karena uang itu mempengaruhi segala hal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita replenish the earth, penuhi bumi, ya. Bukan hanya dengan keuntungan yang kita dapat, tetapi juga dengan dampak yang Tuhan berikan bagi kita. Bisnis yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, jadi yang pertama tadi 5 prinsip bisnis dalam kerajaan Allah, be fruitful, multiply, kemudian replenish the earth, penuhi bumi, dan yang keempat adalah ya sabda. Wow, sabdu. Tadi baru belajar bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu langsung lupa. Tundukan. Dikatakan sabdu berarti menguasai pasar, tetapi bukan dengan menjatuhkan orang lain. Sabdu berarti menguasai pasar, tapi bukan dengan menjatuhkan orang lain. Ketika kita berbisnis, kita membawa damai. Bukan kita membawa perang, Bapak Ibu. Kita membawa damai, bukan kita mencari musuh. Kita mau naik, tapi jangan jatuhkan orang lain. Makanya orang mengatakan begini, kalau kita mau supaya lilin kita menyala, nggak usah padamkan lilin orang lain. Ya, kita berusaha menyala, tapi nggak usah padamkan lilin orang lain. Kita mau lilin kita menyala, tapi jangan padamkan lilin orang lain. Kita maju, kita fokus dengan bisnis kita fokus dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita fokus, kita kembangkan karunia kita, dan kemudian dikatakan, ya, kita kembangkan bisnis kita, Bapak Ibu Saudara, dan tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Karena dalam dunia bisnis saingannya berat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya kan orang-orang mengatakan begini, ada yang bisnis pakai penglaris. Orang boleh pakai penglaris, kita pakai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam bisnis, orang boleh pakai penglaris, kita pakai Roh Kudus, supaya bisnis kita mengalami kemajuan. Makanya dikatakan dalam kerajaan Allah, menguasai pasar adalah dengan menjadi yang paling memberkati. Jadi bisnis kita, yang penting perputarannya, distribusinya semakin lancar. Walaupun untung kita nggak banyak, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kalau kita jujur, kita bertanggung jawab, kita nggak menjatuhkan orang lain, kita nggak pakai penglaris, tapi kita pakai Roh Kudus, kita tundukkan bisnis kita pada kerajaan Allah, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian di slide berikutnya dikatakan, ya, Tuhan mau, rancangan Tuhan bagi kita, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan merancangkan kita untuk menjadi pemenang. Amin. Tuhan merancangkan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang. Tetapi kita harus tunduk pada namanya, seperti yang kita belajar hari ini, blueprint Allah. Ada blueprint atau rancangan Allah bagi bisnis yang sedang kita mau geluti. Bisnis yang sedang kita mau bangun. Bisnis yang sedang kita jalankan, pekerjaan yang sedang kita jalankan. Tuhan mau membawa kita naik, menjadi kepala bukan ekor, artinya mau menjadi pemenang, tetapi tanpa menjatuhkan orang lain. Dan yang bagian berikut adalah, ya, bagian yang kelima, 5 prinsip dalam bisnis. Ya, 5 prinsip bisnis dalam kerajaan Allah yang kelima adalah have dominion atau berkuasa. Marketplace adalah medan misi masa kini. Dan kemudian dikatakan, ya, Bapak Ibu boleh lihat di slide ininya, outline-nya kalau nggak ada di sini. Dikatakan begini, dominion adalah mandat untuk masuk ke semua area kehidupan, termasuk marketplace. Ya, bagian yang kosong diisi. Dominion adalah mandat, diisi mandat. Bapak Ibu minta maaf, slide-nya nggak sampai ke bagian yang kelima. Dominion adalah mandat untuk masuk ke semua area kehidupan, termasuk marketplace. Jadi ketika kita sudah penuhi bumi, kita mau maju tanpa menjatuhkan orang lain.
Kita mau maju dengan pola kerajaan Allah. Kita jujur dalam berbisnis. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Lewat proses yang berjalan dengan waktu. Kita dikatakan kita akan punya dominion. Have dominion. Kita berkuasa di marketplace. Kita akan terkenal menjadi orang yang pebisnis yang jujur. Kita akan terkenal menjadi seorang yang berbisnis dengan punya kejujuran Bapak Ibu. Kalau kita jujur, saya percaya mungkin kita jujur hari itu orang gak senang. Tetapi kita jujur konsisten terus menerus. Prinsip kejujuran ini terus menerus dipakai. Orang juga akan senang berbisnis dengan kita. Dan ketika kita punya jalur distribusi dengan banyak orang, dikatakan kita berkuasa, have dominion. Orang akan senang berbisnis dengan kita. Makanya bagian berikutnya dikatakan, bumi dan segala sistemnya adalah tempat kita menunjukkan kerajaan Allah. Bagian yang kosong diisi dengan kerajaan Allah melalui etika kerja, integritas, dan kasih. Pengkhotbah pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Jadi bumi dan segala sistemnya adalah tempat kita menunjukkan kerajaan Allah melalui etika kerja, integritas, dan kasih. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, di pilar bisnis, di pilar politik, di pilar entertainment, di pilar apapun yang Tuhan tempatkan kita orang percaya, ya, di pilar pendidikan, tetap kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Kan orang bertanya, Pak, kalau di entertainment susah kita menghadirkan kerajaan Allah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Lot ketika dia tinggal di Sodom dan Gomora, semua orang jatuh dalam dosa, tapi hanya 4 orang yang gak jatuh dalam dosa. Ya, Lot, istri, dan kedua anaknya. Jadi dimanapun, walaupun kita minoritas, di dunia entertainment kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kita akan dibully. Ya, di politik kita hidup jujur, kita berpolitik dengan jujur, dalam pendidikan kita jujur, dalam berbisnis kita jujur. Mungkin banyak orang yang gak senang Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena kita punya have dominion itu, Tuhan mau kita mengelola itu dengan baik. Tuhan mau kita berkuasa dengan baik. Jadi dimanapun kita bekerja, kita menghadirkan pola kerajaan Allah melalui integritas dan kasih. Makanya kalau orang jujur, cahayanya boleh dipadamkan, tetapi dia tetap bercahaya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, langkahnya boleh orang tahan, langkahnya boleh orang jatuhkan, tetapi Tuhan tetap akan mengangkat dia karena dia punya kejujuran. Yang penting dia nggak pernah menjatuhkan orang lain. Coba kita baca ayat yang terakhir sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Pengkhotbah pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Orang kalau sudah dipanggil Tuhan, dia nggak bisa mengerjakan apa-apa. Maksud firman Tuhan ini. Tetapi selagi kita hidup, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, melalui pelayanan kita, melalui studi kita, melalui komunitas kita, dimanapun Tuhan panggil kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.